Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Karnanto. NIM saya 1915215 jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Pertama, yaitu ada pengertian manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang lain dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan. Ini menurut Siswanto 2009. Dan juga ada pengertian manajemen secara umum, yaitu ilmu dan seni dalam mengatur, mengelola, dan mengkoordinasi yang bertujuan untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen yaitu mendapatkan hasil maksimum dengan usaha atau biaya yang minimum melalui pengaturan seluruh aspek sumber daya yang ada, yang finansial, aset, hingga sumber daya manusia. Ada konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu ada 4. Manajemen sebagai ilmu, sebagai seni, profesi, dan sebagai proses. Manajemen sebagai ilmu mempelajari bagaimana setiap orang untuk mencapai suatu tujuan dan membuat sistem yang dapat memberikan manfaat untuk manusia lain. Makanya juga disebut teori manajemen. Selanjutnya sebagai seni. Apa itu? Upaya yang nyata untuk dapat mendatangkan hasil yang maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin yang bisa dilakukan. Menurut Henry M. Boettinger menambahkan bahwa sebagai seni, manajemen memerlukan 3 unsur, yaitu pandangan, pengetahuan teknis, dan komunikasi. Selanjutnya sebagai profesi, suatu bidang pekerjaan yang dijalankan oleh orang yang mempunyai keahlian serta keterampilan tertentu sebagai kader, manajer, atau pimpinan dalam suatu organisasi tertentu. Makanya dalam manajemen itu memerlukan skill khusus untuk memanage. Yaitu sebagai proses, yaitu melakukan suatu usaha dalam mencapai tujuan. Proses ini lebih mengarah kepada proses mengelola atau pengelolaan dan pengaturan pelaksanaan dalam sebuah kegiatan. Jadi proses manajemen terdiri atas beberapa tindakan seperti tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Itu ada fungsi manajemen yang biasa kita sebut POAC, planning, organizing, actualing, dan controlling. Yang pertama, perencanaan, yaitu memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Selanjutnya pengorganisasian, menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu menggerakkan, yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan yang ada. Selanjutnya yaitu pengontrolan, yaitu tindakan manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tingkat dan keterampilan manajer. Yang pertama, tingkatan dari manajer itu ada top management, middle management, dan lower management. Yang pertama itu top management, yang biasa orang-orangnya itu executive officer. Selanjutnya middle, tengah, biasanya orang-orang itu kepala bagian. Selanjutnya tingkatan paling bawah, lower management, biasanya supervisor, kepala seksi, dan mandor. Nih, yang ini keterampilan manajer, yaitu keterampilan konseptual, yaitu memiliki ide konsep, gagasan, demi kemajuan organisasi. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi dan kemanusiaan. Nah, ini keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, seperti pintar berkomunikasi dengan orang bersahabat, seperti itu. Selanjutnya keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tersebut. Sepertinya kalau ini tuh mempunyai keahlian khusus seperti mesin atau menata bunga, seperti itu. Jadi ada prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen itu ada 14. Yang pertama, pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki atau tingkatan, ketertiban, keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa atau inisiatif, semangat, kesatuan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip manajemen. Itu ada 14. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.